Halo guys, kali ini kita akan review perkembangan dari lettuce kita di umur 4 minggu ya guys. Bukan lettuce aja sih, maksudnya ladang kita yang 4 minggu ini. Saya petani pemula. Mudah-mudahan hasilnya mantap ya guys. Mari kita lihat. Apakah sudah bisa panen atau belum? Nah, ini dia yang umur 4 minggu guys. Wah, sudah makin hijau ya guys. Nah, di sini ada yang umur 3 minggu. Nih, umur 3 minggu juga. Dan ini yang umur 1 minggu. Umur 2 minggu ding. Ini umur 2 minggu. Nggak kelihatan, masih kecil ya. Ini umur yang 3 minggu. Nah, ini umur yang 4 minggu. Sudah besar-besar guys. Mantap sekali ya. Mari kita lihat dari dalam. Bahkan yang selada ini kan kita coba tanam di pinggir ya. Jadi di tengahnya lettuce, di pinggir-pinggirnya nanti kita buat selada. Tapi kalau selada ini nanti mengganggu ya mungkin kita lebih cepat untuk dipanen atau udah nggak usah ditanam lagi gitu. Ini cuma untuk percontohan ya sebagian. Tapi untuk lettuce kita di umur 4 minggu ini udah ada yang mulai membulat guys. Coba kita lihat ada yang udah berisi nggak ya. Ini juga sudah mulai membulat. Ini dia bulat sih, tapi kok dia nggak ngekrop ya. Harusnya dia gini loh guys. Jangan sampai tumpang tindih ya, nanti kamu gagal ngekrop. Nah, ini salah satu yang sudah mulai ngekrop dan hasilnya kayaknya lumayan ya guys. Sudah ada isinya di umur 4 minggu guys. 4 minggu tanam. Mantap guys. Nah, ini juga sudah mulai di umur 4 minggu, tapi yang sisipannya ya masih belum ya guys. Ini waduh, ini kayaknya bisa gagal guys, karena udah besar gini tapi dia nggak ngekrop ya. Coba kita bantu dulu. Ya. Mudah-mudahan dia bisa ngekrop lagi. Nah, kok kayak gini semua bisa gagal panen kita guys. Nggak ngekrop ya. Ini juga nih, kita lipat sedikit ke dalam supaya dia tetap ngekrop, karena ujungnya udah terlalu tinggi guys, jadi saya khawatir juga dia nggak ngekrop. Tuh. Bahkan ini di umur 4 minggu mereka udah bersinggungan ya. Apa jarak titiknya terlalu dekat? Ini jaraknya 30 cm dan ini ke sini sekitar 40 cm. Jadi kalau ini masih aman ya, kiri kanan. Tapi yang atas bawah itu udah terlalu nempel guys. Nih, dia tumpang tindih, apalagi nanti di usia panennya 6 minggu ya guys. Seperti ini tinggal 2 minggu lagi harusnya panen insya Allah guys. Dan itu umur 3 minggu, berarti 3 minggu lagi panen ya. Untuk airnya sih bagus, cahaya bagus, matahari pagi, langit cerah, air ada alhamdulillah.
Nah ini bahkan yang belum kita tanam udah mulai tumbuh-tumbuh rumput ya, tumbuh rumput. Terus yang ini juga yang umur 2 minggu udah kita kasih pupuk ya, pupuk cukup banyak. Bahkan jika kita lihat ini di sini tumbuh-tumbuh semua sih, cuman yang bagian sini kayaknya banyak yang mati ya guys. Apa karena ini semak-semak ini ya, jadi ada pengaruhnya. Nanti kita coba perbaiki semak belukar ini ya. Biasanya semak belukar ini udah banyak yang ambil nih untuk pakan ternaknya, tapi entah kenapa sekarang belum ada yang ngambil ya. Aneh sekali. Nah ini dia, selain kita menanam lettuce, kita juga ada nih pohon pisang yang udah mulai berbuah guys. Ini kira-kira berapa hari lagi ya? Berapa hari lagi nih bakal kita panen, bukan hari sih, berapa minggu lagi gitu. Tapi ini sih pisangnya pisang-pisang kecil ya, bukan pisang besar. Jadi dalam satu tandan mungkin ya, coba aja kita lihat, ini cuma ada 3 kan. Nah ini belum digali, nanti kita akan tanam karena bibitnya belum ready ya guys. Bibitnya masih menunggu. Nanti kita update juga kondisi persemaian kita, bibitnya udah setinggi apa, karena waktu itu gagal tumbuh, jadi kita tanam ulang. Jadi ada sekitar 2 minggu tidak ada bibit ya. Jadi ini umur 2 minggu, ini umur 3 minggu, ini umur 4 minggu guys. Ya, kelihatan ya bedanya ya. Ini umur 4 minggu, umur 3 minggu, umur 2 minggu. Nanti minggu depan kita baru tanam ini. Nah yang ini umurnya 3 minggu nih, yang ini umurnya 4 minggu, ini umurnya 5 minggu gitu ya guys. Lalu ketika kita menanam ini di umur 6 ini, berarti ini nanti umurnya 1 minggu, ini 2 minggu, ini 3 minggu, ini 4 minggu. Oh salah ini 1 minggu, ini 2 minggu. Terus ini jaraknya beda 2 ya, 2, 3, 4. Ini 4, ini 5 minggu. Ini umur 4 minggu, ini 5 minggu, ini 6 minggu. Nah 6 minggu ini udah mulai panen nih guys. Kita lihat ya panen pertama kita sebanyak apa. Nah selain itu kita coba lihat di sini ya. Ini kan saya pernah lihat di sini ada biawak. Ini juga ada nih tanda-tanda biawaknya nih. Nih bekas cakar-cakaran biawak guys tuh. Jadi biawaknya kayaknya lewat sini nih, lewat sini tuh kelihatan ada cakaran binatang ya. Nah, jadi ini ada kerusakan, mungkin dia nggak sampai ke sana sih, cuma baru sampai ke sini terus kelihatan sama tetangga, terus dia kabur lagi ke sini kan. Tapi sejauh ini sih masih oke, jadi kita tidak terlalu menghiraukannya ya. Mungkin semak belukar ini akan kita bersihkan supaya dia nggak beranak pinak di sana dan mencari sarang yang lain guys. Gitu ya. Oke, kita cabut-cabut sedikit karena ini kan belum ketutup ya. Jadi kita harus cabut supaya dia nggak rebutan. Kalau ini lubangnya udah ketutup nih, jadi kita nggak khawatir lagi bakal ada rumput di sana guys. Nah, ini harus kita cabut-cabut ini karena dia nanti makan pupuk, rebutan dia sama lettuce kita guys.
Apalagi yang itu udah besar-besar kan, itu udah full ketutup oleh lettuce, jadi nggak butuh perawatan untuk menyianginya lagi guys. Nah selain itu kita lihat juga apakah di sini ada hama-hama lainnya. Sepertinya kemarin ketika kita lihat ada ya, karena ada beberapa daun itu sudah mulai dimakan oleh ulat dan juga siput guys. Makanya kita di sini kita kasih racun siput karena dekat sama kolam ya, jadi banyak siput di sini guys. Malah keluarnya sih malam ya, tapi kalau siang-siang gini kayaknya udah nggak ada lagi. Kalau ada berarti dia yang udah mati nih, kayak gini nih. Ini siput-siput yang sudah mati karena dia makan makan yang pink-pink itu loh. Jadi itu racun untuk si siputnya guys. Ini ya. Sudah kelihatan siput-siput yang mati. Ada banyak. Makan itu cangkangnya udah pecah ya guys. Nah, kemungkinan asalnya dari sini sih. Ini tanah cukup lembab, jadi dia agak banyak di sini guys. Terus selain siput kita juga ketemu ulat. Ulat ini mungkin dari apa ya? Ulat lalat, ulat daun, nggak tahu. Ulat apaan nih? Tapi kemarin kita juga udah racun. Nah, karena jika kita lihat ada beberapa tanaman itu yang udah kena. Jadi bentukannya itu jadi kayak gini ya, kayak mana ya? Ini sepertinya juga bekas si biawak itu ya. Kelihatan banget nih. Dia dari sana jalan ke sini terus sampai ke sana. Makanya berantakan kayak gini nih tanah-tanahnya. Terus kita lihat mana ya contoh yang sudah dimakan oleh si ulat yang sudah berulat gitu guys. Aduh, mana ya? Sini kelihatannya hijau semua. Tapi ada guys, kemarin kita lihat, tapi mungkin nggak semua karena penanganannya cukup cepat, jadi mereka nggak terlalu banyak dan belum banyak menetas. Alhamdulillah, terus kita juga selamat ya. Kalau selada sih aman-aman aja sejauh ini. Besar, mantap. Nah, kayak gini nih yang dimakan ulat itu guys. Kelihatan ya, dia nggak ada sel-sel yang mati. Nah ini ulat ini, kelihatan banget nih guys. Ini ulatnya, kita ambil dulu, taruh di sini. Tapi sepertinya ulatnya sudah mati karena kemarin baru saja kita racun guys. Ini ulatnya. Untuk video kemarin juga sudah ada sih. Jadi nanti kita coba upload juga untuk ulat-ulat yang masih hidup kemarin ya, tapi sekarang sudah mati. Nah ini juga ada nih, karena kelihatan banget. Ini masih hidup guys. Nih kelihatan daunnya dimakan nih. Dan ini tumbuh kecil dibanding yang lain guys.
Tapi kalau di sini dia udah kehabisan, dia bakal pindah-pindah. Makanya kita harus segera beri racun ya guys. Tuh, bahkan taiknya sendiri juga warnanya hijau karena makannya ya itu aja ya guys. Sini coba kita lihat. Apakah ada ulat lagi? Ini hancur sepertinya juga karena si biawak ini guys, bukan karena ulat ya. Kalau ulat pasti dia makan doang kan, nggak sampai ini bikin berantakan tanah-tanah ini, bikin kotor. Nah, tanahnya jadi masuk ke dalam guys. Ini juga kayaknya bakal gagal ngekrop ini, ngembang doang. Jadi kita bantu supaya dia nggak gagal, supaya dia tumbuhnya tidak ke atas ya guys, tapi menyamping seperti ini. Lalu kita dengar suaranya sedikit ya, ada suara patah-patah. Nah, mudah-mudahan besok dia udah mulai ngekrop guys. Jadi dia tumpang tindih dari daun-daun yang sebelumnya. Ujungnya nih harusnya nggak boleh ke atas, ujungnya harusnya ke bawah gitu guys, supaya hasil cropnya juga banyak dan lebat. Contohnya itu ya seperti inilah. Nih, ini ujungnya kan, ujung daunnya nggak terlalu tinggi ya, agak ke bawah, jadi dia menahan daun yang setelahnya itu untuk tumbuh ke atas. Jadi dia tumbuhnya ke samping. Jadi daun-daun yang ini, daun yang bagian luar menahan daun bagian dalam untuk tumbuh ke atas. Nah ini juga kayaknya tuh ke atas guys tumbuhnya guys, beda sama yang ini guys. Ini udah mulai ngekrop, ya. Ini ke atas daun, tapi yang ini udah di dalam, beda sama ini. Ini semua ke atas ke atas ke atas. Jadi kita harus nih yang runcing ini harus kita masukkan ke dalam supaya dia ngekrop lagi guys. Dia pertumbuhannya tidak ke atas tapi ke samping. Ini terjadi karena cuaca saat ini tuh semakin panas ya guys. Jadi dia mengembang dan berkembang lebih cepat. Oke, sekian dulu update lahan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu update seminggu lagi ya guys, seperti apa perkembangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.